Lanjut, sekarang kita akan coba pisah ya. Sebelumnya kan di versi versi 4 itu di sana ada buat fungsi untuk menghapus pelanggan, buat fungsi untuk mengubah pelanggan. Terus di video sebelumnya juga saya udah pernah ngomong kalau kita nggak bisa, kalau kita bukan nggak bisa sebenarnya, kalau fitur ini itu nggak masuk di fitur di aplikasi yang sekarang, karena si user yang login itu hanya si pelanggan. Jadi kita perlu satu buah user lagi di atasnya, yaitu admin. Jadi kita harus bikin dulu ya si admin dulu. Oke, berarti di metode, bukan di pelanggan ini, berarti dia datanya ini ya, username, password, nempel nama pelanggan. Nah, di sini kita harus bikin lagi. Di model deh kita tambahin. Kita bikin satu buah atau mungkin di view aja lah. Kita masukin dulu semua ke sini. Ya. Terus oke. Di sini admin ya, admin view admin. Oke. Ok. Terus kita masuk ke CMake. Ini kita enter aja deh biar lebih jelas. Nah, lebih kan jelas. Fondasi oke, konio oke, view buku pelanggan pinjaman admin. Nah, ini kita hapus ini coy. Save. Ini belajar si auto reloadnya. Terus di main.c itu kita include-nya si C-nya ya. Include view admin. Oke. Terus coba kita compile dulu. Oke, aman ya. Aman, kemudian ini di view buku kita close, buku CMake kita close. Nah, di view pelanggan kita butuh data ini. Di view admin kita bikin sebuah struct baru. Struct ini data admin, kita samakan ya penamaannya dengan yang lain. Data pelanggan, data admin, kita masukin ini. Oke, and then kita bikin di sini data adminnya. Data admin is admin, oke. Kemudian banyak admin. Oh, admin admin kita setting satu aja ya. Atau gimana ya? Ya, satu aja deh. Ini. Jadi admin aja. Admin. Atau mending banyak ya? Banyak deh, nggak apa. Banyak admin. Jadi siapa tahu kan kedepannya pengen ditambahin lagi tuh. Jadi ada super admin misalnya, pemilik perusahaannya. Bisa aja. Oke. Nah, ini bentar, belum coy, santai coy. Terus kita bikin juga SMT-nya. Sini. Oh, sorry, salah. Sini ya. SMT admin. Terus kita implement juga di situ di view admin. Return banyak admin. Oke,
kemudian udah seperti itu. Berarti di versi sini mungkin nih. Oke, ini ya. Untuk menambah pelanggan harus admin. Ini udah. Kita kasih tanda. Terus berarti di login ya. Kita coba tracing dari login dulu. Dari halaman login ini masuk ke sini. Terus masukkan 0 pada username. Kalau misalkan ingin membuatkan login, terus masukkan 1 untuk registrasi, masukkan 2 untuk login sebagai guest. Kemudian ini untuk testing loginnya, Hendra. Terus kita bandingkan apakah si username-nya 1 untuk registrasi, terus login sebagai guest, terus out login. Nah, di sini harusnya kita ganti coy. Out admin dulu, terus out pelanggan. Oke, jadi kita bikin spesifik ya inputnya. Out pelanggan. Berarti di admin itu kita harus apa namanya? Kita harus autentikasi juga ya. Kita masuk ke sini out login. Kita buka saja di view admin, masukkan di sini jadi out admin. Oke, banyak admin. Oke, list admin. Username oke, list admin juga. Status true break. Return status. Kita ambil di sini. Oke, kemudian di sini kita out admin dulu. Save. Oke, sini out admin. Tapi di out admin kita butuh parameter coy. Ke username dan password. Jadi ini tambahin cons atau ini aja juga boleh. Nah, di pelanggan ini kalau kita pakai banyak variabel global agak riskan juga sih. Di isempty kita ganti aja mungkin. Jadi kita tambahkan sebuah variabel size namanya untuk ngambil si banyak data file. List admin ke ke index username, kita bandingkan ya strcmp username kosong. Jika si username-nya tidak kosong, tidak dengan 0, maka index Oke,
Kemudian di sini kita banyak admin kita hapus dulu. Sekarang kita akan coba untuk ini ya, coy. Kita akan coba untuk meminimalisir penggunaan variabel global. Nah, ini size. Walaupun mungkin nanti bakal agak lemot sedikit, tapi gak apa. Kita masukkan juga di sini, takutnya butuh size. Jangan size. Nah, kalau mau lebih aman lagi, kita masukkan si data admin di sini. Data admin. Nah, ini di global sini kita hilangkan list adminnya. Oke, sip ya. Jadi si list admin kita simpan di main.c. Dan di sini kalau misalkan dia butuh list admin, kita nah ini berarti di sini ada pengiriman parameter ya. Sini. Nah, sip. Kita posisikan si list admin sebagai parameter pertama kalau misalkan dia emang dibutuhkan. Jadi kita di sini kita panggil int size. Apakah dia bentrok? Oke, aman ya. Sorry. Nah, sip. Ini ganti size. Mantap ya. List admin, username, password di view pelanggan. Ini kita komen dulu. Oke, sip. Jadi ini jadi aman. Oke, is empty pelanggan atau is empty admin. Nah, ini kita nggak usah pakai pelanggan admin ya, is empty aja cukup. Nah, sip. Out. Nah, sip. Jadi dia sama, cuman parameternya aja yang dibedain. Si listnya atau si struknya. Ini bakal lumayan jadi apa ya? Lumayan bagus sih. Jadi lumayan kompleks juga sih sistemnya. Bentar, ini dia butuh. Sini juga sama. Size data admin is admin. Kenapa kok ada ini? Kalau ini jangan ini aja. Nah, biar dia nggak bingung ya. Nah, seperti ini. Di bahasa sih emang lumayan sensitif sih, nggak kayak di Java. Ngebandinginnya ke Java ya, karena emang sekarang banyak bikin program Java jadi bisa ngebandingin. Tapi ya walaupun gitu, ini lebih secure sih. Mungkin. Tapi lebih susah juga sih. Levelnya harus advance kalau mau jago di bahasa sih. Kalau Java juga ini sih, cuman di bahasa sih ya lumayan harus banyak ngulik karena ini emang susah sih tutorialnya. Jadi silahkan subscribe ya. Subscribe karena subscribe itu gratis guys. Oke, ini view pelanggan berarti kita butuh juga. Ini kita komen aja lah untuk sementara. Oke, ini kita ganti juga jadi data. Kok nggak muncul di sini? Apakah kita harus memasukkan si ininya? Biarin deh, ini aja. Biar nggak terlalu banyak merubah struktur. Untuk sementara ini aja dulu. Biar nggak terlalu masif. Oke. Size is empty sama out. Sini ya. Sorry di sini. Is empty. Apa lagi tadi? Size is empty sama out. Is empty sama out.
size data pelanggan, list pelanggan. Oke, sama ya, jadi pakai username dan password sajalah. Terus yang lain biarkan dulu, kita solving satu persatu. Oke, kenapa dia merah cuy? Oke, nggak bisa ya emang ya. Ini bahasa sih nggak bisa kayak gini. Karena dia dianggapin satu project, satu kesatuan, dia nggak kayak di Java. Dia satu file, dia dianggap satu objek, jadi nggak ada korelasi sama si kelas yang lain. Jadi ini harus kita spesifikan ya, size admin. Oke, it's okay lah. Oke, kita tambahkan berarti yang ini size pelanggan. Karena setiap bahasa pemrograman emang ada plus minusnya ya coy. Is empty pelanggan. Materi layout. Jika size is empty sum out. Size is empty sum out. Sini. Oke, size tinggal size ya. Cuma di sini aja. Size pelanggan. Terus data pelanggan. Is empty pelanggan, ini kita kupas juga di sini. Wish, ini ya. Is empty pelanggan. Nah, ini juga berarti ada yang kelewat nih bos. Size. Sini juga ya. Oke. Sini size. Oh, ini salah. Size pelanggan. Oke. Is empty. Kayaknya kita nggak perlu dokumentasi nih, hapus aja lah. Oke, biar nggak pusing coy. Untuk dokumentasi silahkan dilihat di playlist sebelumnya ya, biar teman-teman tahu juga fungsinya buat apa. Di sini biar nggak pusing, kita hilangkan aja untuk dokumentasinya. Oke. Pelanggan. Oke. Terus ini juga. Terus auto login kita kopas aja lah. Out pelanggan ya. Out pelanggan. Kita mungkin ngoding sampai jam maksimal jam 12 ya. Jam 11.30 harusnya udah beres sih. Biar nggak terlalu malam. Oke. Username oke, ini list pelanggan.
list pelanggan, username password, size admin, list pelanggan, size pelanggan. Oke, banyak. Oke, itu masih ke bawah. Ini admin nanti jadi pelanggan. Biar konsisten ya. Oke, list pelanggan, oke, size aman, is empty aman, out pelanggan aman. Oke, tinggal kita panggil di view pelanggan.h-nya apa saja. Terus ininya implementasinya kita hapus. Oke, and then ini oke, tampil pelanggan. Nah, ini kita butuh ya. Di sini kita butuh parameter yang ini, pelanggan, karena dia nggak pakai lagi si list pelanggannya. Nah, oke, gitu. Terus kita butuh bukan di sini, tapi di sini int size pelanggan dari list pelanggan. Oke, kita minimize saja. Banyak pelanggan ini oke. Kita bisa minimize saja. Tampil list pelanggan ini kita paste lagi. Oke, list empty pelanggan, list pelanggan. Nanti pas running mungkin bakal nggak secepat yang biasanya. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika dia ditambah, itu harusnya nambah juga di si di si program utama ya. Itu, nah ini banyak nih kalau kayak gitu. Tapi oke dulu, biarin dulu. Itu sebenarnya bisa pakai pointer, cuman harus kita testing lagi. Tapi it's okay, nanti kita coba ya. Jangan takut salah, seperti biasa kita harus gaskan terus. Nah, karena ini init, harusnya nggak usah ya. Atau kita settingnya 0 aja ini. Karena dia pasti diindeks ke 0. Terus karena ini kan dia nggak nyimpen ke file ya. Jadi kita nggak usah inisialisasi dari si filenya. Pelanggan, oke. Terus kita bikin di banyak.
registrasi. Alasan kenapa kita harus pakai lokal variable karena ini, ingat lagi ya, karena ini dia si bahasa C ini dia satu project dianggap satu keluarga. Jadi dia kalau misalkan ada yang sama itu otomatis langsung dianggap nggak boleh. Jadi nggak boleh ada yang sama. Semuanya harus unik, harus beda. Makanya kita akali dengan bikin lokal variabel aja, lokal di fungsi itu kalau misalkan emang itu butuh untuk fungsi seperti itu ya. Seperti itu alasannya. Ya kita harus refactor ini projectnya, bukan refactor sih, ini lebih ke ngebongkar mungkin. Tapi nggak apa-apa, setiap project itu nggak ada yang langsung sempurna, jadi pasti bertahap. Dari yang awalnya kayak spaghetti code ya, atau bikin pusing, bikin mual, jadi clean code, project yang mudah di maintenance, mudah dipahami, dan aman dari redundansi data. Ini baru 2 ya, ini semuanya ada, belum lagi validasi nanti dan lain-lain. Oke. Nah, kita lanjut ke sesi kedua ya, selanjutnya di part kedua. Oke, see you in the next part kedua.